semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan program kita yaitu mempelajari tentang optika geometri dengan pokok bahasan latihan satu cermin ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraiannya. Latihan satu cermin. Nah, di sini saya menampilkan bagaimana cara melukis bayangan dari sebuah benda yang berada di sekitar cermin cekung dan cermin cembung. Ya, soalnya yang di sini adalah eh, sangat diperlukan keterampilan ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraiannya untuk tiap soalnya. Nah, di sini ada sebuah soal begini. Lukis bayangan benda yang berada di ruang satu cermin cekung. Ingat, ruangan satu adalah O ke F ya. O ke F ya. Kemudian P ke F itu ruang 2. Kemudian P ke depan cermin itu ruang 3. O ke belakang cermin itu ruang 4. Baik ruang benda maupun ruang bayangan. Nah, nanti ruang benda di 1, 2, 3 dan ruang bayangan itu nyata. Sedangkan benda berada di ruang 4 atau bayangan di ruang 4 itu bayangannya atau bendanya benda maya. Oke, perhatikan. Benda di ruang 1. Nih, bebas ya nyimpannya. Yang penting di antara O dan F. Ya. Kemudian gunakan sinar sejajar dan sinar melalui pusat, kemudian melalui titik api. Nah, dari ketiga sinar istimewa itu kita ambil 2. Ya. Ingat, untuk benda di ruang 1 atau di ruang 4 itu lebih baik menggunakan sinar yang sejajar dengan semu utama dan sinar yang melalui pusat. Perhatikan untuk ini ya. Nah, sinar sejajar semu utama dipantulkan lewat titik api. Nah, ya, perpanjang. Kenapa diperpanjang? Karena benda di ruang 1, bayangan pasti di ruang 4. Jumlahnya harus 5. Oke, yang kedua, gunakan sinar yang ini. Sinar melalui pusat lewat benda pasti. Ya, balik lagi. Ya. Kemudian pantulkan. Nah, saya ngambil pemantulan sinar yang dipantulkannya merah supaya kelihatan ada gerakan. Tuh, ya. Nah, kemudian perpanjang. Nah, inilah yang disebut bayangan. Bayangan adalah perpotongan sinar-sinar pantul. Nah, kalau maya berarti perpotongan sinar-sinar pantul yang diperpanjang. Ini maksudnya ini maya ya. Oke. Nah, ini B aksen. Artinya kalau di SMP BI, bayangan image ya. Image ya, itu bayangan itu image. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ingat, ruang benda tambah ruang bayangan itu harus sama dengan 5. 1 berarti ini 4, berarti 5 jumlahnya. Nah, berikutnya di sini ada lukis bayangan benda yang berada di ruang 2 cermin cekung. Ya, ini 2, berarti di antara V dan F ya. Nih. Saya misalkan ini. Ya. Tingginya adalah H. Nah, gunakan sinar yang sejajar semu utama. Kemudian gunakan sinar yang melalui titik api. Boleh nggak pakai pusat? Boleh, tapi ini kan cerminnya terbatas itunya apa? Tingginya atau besarnya. Oke, perhatikan. Sinar sejajar semu utama. Dipantulkan lewat titik api. Ingat, benda di ruang 2 berarti bayangan di ruang 3 antara P ke depan. Ya, gitu. Yang kedua, gunakan sinar yang melalui titik api. Balik lagi. Pantulkan. Nah, ya, pantulkan. Sejajar semu utama. Nah, ini adalah bayangan. Nah, udah sifat bayangannya udah terbalik, diperbesar pastinya. Kenapa diperbesar? Karena jarak benda dengan jarak bayangan itu lebih besar atau lebih jauh jarak bayangan. Ya, oke. Itu soal untuk nomor 2. Ya. Nah, sekarang perhatikan untuk soal berikutnya. Oke. Tadi disebutkan benda di ruang 2. Sekarang lukis bayangan benda yang berada di ruang 3 cermin cekung. Nah, simpan di ruang 3 atau P ke depan cermin ke sini ya ke arahnya. Sama, gunakan sinar yang sejajar dulu. Baru gunakan sinar yang melalui titik api atau melalui pusatnya. Oke. Sinar sejajar semu utama. Dipantulkan lewat titik api. Ya. Nah, yang kedua, gunakan sinar melalui titik api. Kalau pusat kan kalau di sini, kalau pusat ke sini jauh ya, nanti tidak jatuh ke cermin. Jadi cerminnya harus besar. Ya. Gunakan sinar melalui titik api seperti ini.
Oh, ya. Dipantulkan sejajar semu utama. Benda di ruang 3, bayangan pasti di ruang 2. Terbalik diperkecil. Ya. Kalau jarak benda dibanding dengan jarak jarak benda lebih jauh dibanding dengan jarak bayangan. Nah, gitu ya. Itu benda di ruang 3. Oke, gampang kan? Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Lukis bayangan benda yang berada di ruang 4 cermin cekung. Nah, ruang 4 berarti pertek ke belakang. Oh, ke belakang. Pertek nih ya, ke belakang. Yap. Nih. Maya berarti ya. Kenapa? Karena memang aturannya benda di belakang cermin itu berarti benda maya. Walaupun kalau ada pertanyaan, ada nggak? Ada ya. Itu banyak kalau benda maya itu. Biasanya tapi bisa digambarkan atau bisa lukiskan. Ya. Oke, lanjut. Gunakan sinar yang sejajar semu utama. Nih, sinar datangnya dari depan cermin, bukan dari belakang. Ya. Nah, menuju benda. Nah, dipantulkan lewat titik api. Dipantulkannya bukan dari sini, tapi dari cermin kayak gini. Ya, benda di ruang 4, bayangan pasti di ruang 1. Gunakan sinar yang kedua adalah sinar yang melalui pusat. Nih, dari sini. Kalau dari titik api atau lewat titik api rada mumet juga. Nah, ini aja. Menuju benda. Nah, dipantulkan dulu. Nah, perpanjang ya. Nah, inilah yang disebut bayangan. Ya, gitu. Benda di ruang 4. Nah, ini bayangan B aksen. Ya, gitu. Oke, jelas kan? Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cermin cembung. Sama seperti yang tadi. Lukis bayangan benda yang berada di ruang 1 cermin cembung. Nah, berarti ruang satunya ini beda ya dengan cermin cekung. Ya. Nah, kalau tadi ruang 1, 2, 3 ada di depan. Nah, sekarang 1, 2, 3 berarti ada di belakang cermin. Nih, berarti bendanya maya. Ya, kembalikan dari cermin cekung. Benda di ruang 1, 2, 3 itu bendanya maya, bendanya nyata dan bayangannya juga nyata. Itu untuk cermin cekung. Untuk cermin cembung, benda di ruang 1, di ruang 2, di ruang 3, baik benda maupun bayangan, bayangannya, bendanya itu maya. Maka titik-titik kayak gini, jangan lurus ya. Tuh. Oke. Sekarang cahaya datang dari mana? Dari depan cermin kayak begini. Ya, tuh. Lurus. Dipantulkan. Ya, seolah-olah dari titik api. Ya, gitu. Yang kedua, gunakan sinar melalui pusat. Ya. Nih, menuju pusat lewat benda pastinya. Ya, gitu kan? Pantulkan. Nah, perpotongan antara sinar pantul yang datar dengan yang menuju pusat, nah itu disebut bayangan. Ya, jadi sifat bayangannya nyata, sama tegak, diperbesar. Ya, itu. Nyata sama tegak diperbesar. Nah, gampang kan? Nah, kalau misalkan belum belum paham atau belum lihai, kalian putar-putar dulu nih ininya. Putar lagi ya. Oke. Slow motion. Ya. Soal 6. Lukis bayangan benda yang berada di ruang 2 cermin cembung. Nah, sekarang geser. Dari tadi di ruang 1, sekarang di ruang 2, daerah sini ya. Nih, B. Sinar tetap datang dari depan cermin, kayak gini. Ya, balik lagi. Gunakan penggaris ya kalau mau melukis, jangan sembarangan. Ya, ya, dipantulkan. Perpanjang ke belakang. Ingat, di ruang 2, pasti bayangan di ruang 3, daerah sini ya. Oke. Sekarang yang kedua, sinar gunakan boleh menggunakan sinar yang melalui titik api. Seperti ini. Yo ya. Kenapa? Karena ini memang gampang ya. Gampang. Nah, bagaimana kalau pakai pusat? Kalau pakai pusat ini jauh sekali nih ke sini ya. Maka kita harus lihat menggunakan 3 sinar istimewa itu ya. Saya balik lagi nih. Ya, pantulkan.
perpanjang. Gitu ya. Nah, kita akan memperoleh ini. B, aksen. Sifat bayangannya terbalik diperbesar pasti. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 7. Lukis bayangan benda yang berada di ruang 3. Ini kebalikan. Tadi di ruang 2, sekarang geser ke ruang 3. Ya. Nah, tetap sinar berada atau berasal dari depan cermin ya, dari depan cermin seperti ini. Tuh. Satu lagi ya. Nah, sejajar sum utama menuju benda. Setelah melewati cermin itu bukan lurus kayak gini, tapi titik-titik. Ini menandakan dia maya. Nah, pantulkan, perpanjang, gitu ya. Atau boleh begini, ya, ke sini dulu, baru dipantulkan, boleh ya. Gitu. Yang penting gambarnya seperti ini. Nah, tidak usah panjang-panjang, sebab benda di ruang 3, bayangan pasti di daerah antara F dan P. Ya. Nah, sekarang gunakan sinar yang kedua, yaitu melewati titik api. Tuh, menuju benda ya. Ya, oke. Kemudian dipantulkan. Tuh. Perpanjang ke belakang. Ya. Pantulkan, perpanjang ke belakang. Ya, ini B, aksen. Oke, itu yang ketiga untuk cermin cembung. Nah, sekarang bagaimana untuk soal berikutnya? Tadi kan 1, 2, 3. Nah, sekarang benda di ruang 4. Perhatikan. Nah, soal nomor 8 ya. Lukis sebagian benda yang berada di depan di ruang 4 cermin cembung. Nah, di sini ruang 4. Nyata. Sinar sejajar utama sama ya. Dipantulkan seolah-olah dari titik api. Perpanjang gitu. Jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena benda di ruang 4, bayangan pasti di ruang 1. Ya. Yang kedua, gunakan sinar melalui pusat. Menuju pusat. Kemudian pantulkan. Saya ngambil warna hijau, bukan biru ya. Nah, inilah yang disebut bayangan. Nah, kebalikan dari benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Sekarang benda di ruang 4, bayangan di ruang 1. Begitu ya. Tolong ulangi lagi, sebab nanti ini teknik melukis bayangan itu akan dibawa ke pembahasan lensa dan alat-alat optik ya. Nah, mudah-mudahan dengan menampilkan soal-soal ini kalian lebih paham ya, terutama dalam melukis jalannya sinar untuk membentuk bayangan. Oke, next video latihan 2 cermin ya. Oke, kalau seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan kalian berupa like, komen. Nah, komennya kalian boleh ngirim soal ya. Dan subscribe supaya bisa mengikuti pembelajaran berikutnya, yaitu cermin latihan yang kedua untuk cermin. Nah, nanti di depan kita akan membahas tentang latihan yang ketiga lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kalian lebih mengerti.